sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya ucapkan permohonan maaf pada seluruh teman-teman wartawan, baik cetak dan TV dan semuanya online, sebagai mitra kita, mitra kami dalam membawa kebaikan, ya, mengedukasi masyarakat dengan berita-berita baik, sehingga saya yakin dan percaya maksud baik teman-teman semua ini adalah sangat penting untuk kami apresiasi. Saya tidak perlu menjelaskan untuk apa, saya yakin dan percaya sudah tahu kenapa ada konferensi pers ataukah semacam media komunikasi pada hari ini untuk mengklarifikasi. Ya, saya betul-betul mengatakan ini suatu hal yang saya nggak tahu salahnya di mana, tapi yang jelas telah membuat kami juga kelabakan menjelaskan kepada semua pihak tentang berita, judul berita yang sebenarnya tidak benar. Ya. Judul berita tidak benar itu karena yang disebutkan adalah 7 profesor mundur, ya. Padahal sebenarnya itu terpotong judulnya, ya. Bukan mundur jadi dosen, hanya mengusulkan diri untuk mundur mengajar pembimbing di prodi S3 manajemen. Kan beda lah, mundur mengajar dari S3 manajemen dan mundur jadi dosen. Memang akan heboh kalau mundur jadi dosen. Sehingga tolong sekali lagi, tidak ada lagi judul yang dipotong-potong, karena itu membuat arti yang sangat berbeda. Saya tahu Bapak Ibu teman-teman sadar itu, tapi tolonglah kali ini bantulah UNHAS. Kami berusaha untuk mengangkat universitas ini menjadi contoh, menjadi salah satu penopang dan juga pengawal moral bangsa, sehingga ketika judulnya seperti itu mencederai kami. Mohon sekali lagi teman-teman meluruskan berita itu, bukan untuk supaya kami bersih namanya, tapi supaya kami tidak terfitnah hanya dengan judul yang salah. Jadi bukan 7 guru besar mundur jadi dosen atau hanya mundur, tambahkanlah itu bahwa ternyata bukan mundur jadi dosen, tapi hanya mundur untuk mengajar di S3. Walaupun Bapak Ibu teman-teman pasti tahu bahwa mundur jadi dosen itu adalah hak. Boleh orang mundur jadi dosen, boleh. Tapi mundur untuk mengajar itu tidak boleh, karena itu adalah penugasan pimpinan. Semua yang menjadi dosen itu adalah ada organisasinya, ada kadepnya, ada dekannya, di atasnya ada wakil rektor, ada rektor. Sehingga mundur untuk menjalankan tugasnya untuk mengajar sebenarnya itu tidak boleh. Tapi memungkinkan untuk berdiskusi dengan pimpinannya bahwa saya sudah tidak bisa lagi mengajar karena saya sibuk dan sebagainya, atau ada hal prinsip yang menurut dia mungkin tidak cocok lagi mengajar di situ. Itu boleh. Tapi judulnya tolong diklarifikasi. Saya mau tegaskan dulu, apakah itu belum jelas kira-kira? Pertanyaan itu, Pak? Iya. Apakah mundur jadi dosen itu tidak jelas bahwa itu salah? Supaya kita tidak lagi membuat adanya misinformasi, Pak, pertamanya. Begitu ya. Ketika persoalan itu bergulir, iya. Kita tinggal bisa menunjuk teman-teman secara acak siapa yang melakukan konfirmasi ke Humas Universitas. Iya, oke. Dan pasti Bapak sendiri tahu jawabannya apa jawabannya. Iya, saya tahu jawabannya. Ya, jadi yang kami, kedua, ya. sampai harus ada yang mengkonfirmasi ke Pak Sekretaris Pak Sawedi, Ya. ke Bapak Rektor sendiri, Ya. dan ke guru-guru besar. Ya. Nah, ketika semua itu terjadi, pasti akan terjadi karena rangkainya sangat panjang. Ya. Itu membuat semuanya menjadi bukan Ya. bukan disengaja, miss. Ya. Kalau toh itu tidak membuat Universitas Hasanuddin happy, sangat tersiksa mana? Tapi seandainya itu dijelaskan, di-clearkan, Ya. lalu didefinisikan persoalan sebenarnya, Ya. misinformasi itu seharusnya tidak terjadi. Ya, sebenarnya kita telah berusaha itu memberi press release, mungkin agak terlambat sih ya. Yes. Ada berita, ada sih konfirmasi saya juga beberapa, karena kan kita itu agak sibuk pada saat itu. Pagi-pagi kita kan ada wisuda pada saat itu. Betul. Jadi kan tidak mungkin saya berhenti mau wisuda untuk melakukan klarifikasi. Tapi kan kecepatannya dia memang dahsyat, saya juga akui itu. Tapi sudahlah, Pak Wirsatu sudah menjelaskan sebenarnya melalui detik ya, bahwa ini sebenarnya masalahnya bukan mundur jadi dosen, tapi hanya mundur. Tapi sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Saya pun memaafkan teman-teman media karena saya tahu maksudnya baik ya. Maksudnya baik supaya universitas yang dicintainya ini jangan sampai ada hal yang tidak bagus terjadi. Masa 7 si guru besar rame-rame mundur, padahal bukan mundur jadi dosen, hanya mundur mengajar. Bahwa ada konflik di ekonomi kami akui bahwa itu terjadi,
dan kami terus berusaha untuk mencari solusi. Itu secara internal kami lakukan. Sudah ada proses pertemuan antara rekan dengan guru besar. Sebenarnya pada malam hari itu juga sudah ada titik terang. Oke, ke depan kita seperti apa. Dan itu biasalah dalam satu rumah tangga ya. Ada perbedaan prinsip, ada perbedaan persepsi. Itu juga biasa ya. Cuma yang tidak biasa ini karena tiba-tiba muncul di media yang heboh. Akhirnya kami kelabakan juga untuk mengklarifikasi di tengah kesibukan kami. Maka pada saat saya harus membacakan akademika pengantar di acara itu pun masih berdering, telepon terus saya dari mana semua, Pak Dirjen lah, waduh, itu konsekuensi dari pimpinan. Tapi hari ini saya berharap bantuan teman-teman memahami betul bahwa kami tersiksa oleh judul yang salah itu. Jadi mohon bantulah kami meluruskan bahwa itu bukan mundur jadi dosen, tapi hanya mundur untuk mengajar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi yang kemudian dihubung-hubungkan. Memang ada keberatan ya dari seorang dosen karena dia tidak diberi lagi mengajar. Itu juga dosen dekan itu boleh untuk memilih siapa yang boleh mengajar, boleh tidak. Tapi kemudian karena dihubung-hubungkan seolah-olah ada pemaksaan memberikan nilai, itu yang kemudian saya mau klarifikasi. Saya sudah panggil dosen yang bersangkutan juga, dan sebenarnya bahasanya itu yang mungkin kita terlalu jauh menghubungkan ya. Akhirnya seolah-olah di UNHAS tadi ada persoalan besar, dosen dipaksa untuk memberi nilai karena dia tidak mau memberi nilai yang benar, lalu kemudian dilarang mengajar dan sehingga dia keberatan. Ini yang saya harus katakan bahwa di UNHAS ada peraturan akademik yang mengatur proses masuknya mahasiswa, proses belajar mahasiswa, proses evaluasi mahasiswa, sehingga siapapun yang masuk di UNHAS itu harus terproteksi. Semua mahasiswa kami itu adalah anak-anak kami yang kami harus didik. Oleh karena itu, karena peraturan akademik UNHAS untuk pasca sarjana, terutama S3 itu, jika ada satu mata kuliah tidak lulus, itu sama dengan drop out. Satu mata kuliah, walaupun semua mata kuliah lulus, satu mata kuliah saya tidak lulus, otomatis drop out. Sehingga tidak boleh dibiarkan kalau ada mahasiswa yang kemudian satu mata kuliahnya itu bermasalah, itu harus dirapatkan. Oleh karena itu, karena yang bersangkutan ini kemudian oleh dua dosen tidak memberi nilai, sementara satu dosen memberi nilai di angka 90-an, maka dekan mengundang untuk rapat, dicarikan solusi. Adalah wajar dan saya minta memang setiap pimpinan untuk melihat anak-anak kita ini sebagai bagian dari orang yang harus kita bina. Sehingga tidak boleh dibiarkan kemudian ada dosen yang juga punya hak untuk memberi nilai, tapi tidak ada kejelasan untuk diberi peluang untuk remedial lah, untuk perbaikan lah. Kan sudah pernah di sebagian besar mahasiswa. Kalau di S1 tidak lulus, bolehlah mengulang. Persoalannya, kalau S3 tidak lulus, itu drop out. Sehingga mereka harus terproteksi dalam suatu rapat. Apa yang terjadi? Dua dosen itu ngotot, tetap tidak mau memberi nilai. Pertanyaannya, apakah kemudian dekan bisa memaksa? No, tetap tidak lulus. Dan itu sampai akhir dia tidak lulus. Akhirnya dia harus mengundurkan diri jadi mahasiswa S3. Pertanyaannya adalah, kenapa ini dianggap sebagai dosen dipaksa untuk meluluskan mahasiswa? Padahal mahasiswa juga tidak lulus. Walaupun dosen sebenarnya, dekan sebenarnya itu bisa mengintervensi, tapi kita tidak lakukan itu. Menghargai juga dosen, tapi kita harus memaksakan, memastikan juga ke depan bahwa hak-hak mahasiswa itu harus terproteksi, terutama mahasiswa S3. Sehingga kami memang lagi membuat aturan yang lebih jelas ketika ada persoalan seperti ini, mekanismenya seperti apa, sehingga kita tidak mudah kemudian mendrop out mahasiswa kami. Saya kira ini harus kita lihat secara jernih, tidak menghubung-hubungkan kemudian mundur dan sebagainya. Apalagi 7 profesor, seolah-olah ada sistem yang bobrok di sini sehingga 7 profesor memundur, padahal itu pun bukan mundur jadi dosen, hanya mundur mengajar. Ya. Saya kira yang kedua ini mudah-mudahan juga clear ya. Atau masih ada yang, bahkan ada lagi yang menghubung-hubungkan bahwa kalau begitu ada semacam transaksi untuk jual beli dokter. No, UNHAS terlalu ketat. Kami ada yang disebut dengan dosen eksternal, examiner, penguji eksternal, yang kalau penguji eksternal itu tidak mengatakan itu lulus, maka tidak lulus. Untuk memastikan bahwa ada quality control di situ, bahwa tidak sempurna, ya namanya juga sistem yang
Kita juga masih belajar. Unhas berusaha untuk menjaga kualitas. Kita dalam proses itu sangat ketat. Ada seminar proposal, ada seminar hasil, ada ujian. Semua itu memiliki penguji di luar pembimbing. Sehingga tidak mudah untuk ini diterobos oleh yang disebut dengan jual beli ijazah. No, hampir tidak mungkin terjadi di Unhas. Bahwa itu penting menjadi kritik, saya suka itu, tapi tolong jangan menjadi tuduhan. Bahwa perbaiki kualitasnya, saya suka itu. Ayo kita tingkatkan kualitasnya karena Unhas harus menjadi universitas yang berkualitas. Karena memang kita juga akan meningkatkan standar kita menuju standar yang lebih mengglobal, bahkan standar internasional.